kalian semua. Untuk anak-anak satu, coba perhatikan teman kanan dan kirinya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua? Ada semua. Baiklah. Untuk anak kelas 2, coba perhatikan teman kanan dan kirinya. Ada yang tidak hadir? Ada yang semua? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita melakukan tepuk semangat. Semuanya tahu kan? 1, 2, 3, tepuk semangat. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Nah, sekarang kalian masuk ke kelasnya masing-masing dengan tertib ya. Baik, silakan masuk. Baiklah anak-anak, untuk kelas 1 hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di langit. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang pengalamanku. Kalian sudah menulis tentang pengalamanku di waktu kecil. Nah, hari ini sama ibu kalian akan belajar tentang benda-benda yang ada di langit. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat menyebutkan apa-apa saja itu benda-benda langit dan bukan benda langit. Perhatikan gambar yang ada di depan ini. Nah, di gambar ini terlihat langit yang sangat cerah, matahari bersinar terang, terdapat juga beberapa gumpalan awan, dan ada juga burung beterbangan, dan sesekali terlihat pesawat yang sedang melintas. Nah, langit cerah karena adanya sinar matahari. Matahari mengeluarkan cahayanya untuk menerangi bumi. Nah, langit terlihat cerah pada siang hari. Nah, matahari termasuk ke dalam benda langit. Kenapa? Karena matahari dapat mengeluarkan cahaya dan panas, dan juga matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, pada pagi hari matahari berada di timur, terbitnya di sebelah timur. Nah, pas siang hari matahari pas berada di atas kepala kita. Nah, setelah sore hari ketika ingin terbenam, matahari berada di sebelah barat. Oke. Nah, di gambar ini terdapat juga gumpalan awan. Ada yang tahu apa itu awan? Nggak tahu ya? Apa itu? Nah, awan adalah beberapa gumpalan air yang dimana air itu berasal dari bumi. Nah, apakah burung dan pesawat termasuk benda langit? Bukan, karena benda langit adalah benda yang selalu berada di atas langit, bukan berasal dari bumi. Sedangkan burung dan pesawat mereka adalah benda bumi. Burung kalau lapar mereka akan mencari makanannya kemana? Ke bumi kan? Nah, sedangkan pesawat mereka hanya terbang sebentar untuk melanjutkan perjalanan. Ketika sudah sampai, mereka akan turun ke bumi. Nah, baiklah. Matahari merupakan sumber energi bagi semua makhluk hidup karena matahari dapat mengeluarkan cahaya dan juga panasnya yang bisa kita pakai untuk makhluk hidup. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang kedua. Nah, di sini terlihat suasana langit pada malam hari. Ada yang tahu apa itu benda yang berkelap-kelip? Bintang. Bintang, ya betul. Bintang termasuk ke dalam benda langit. Kenapa? Ada yang tahu? Karena bintang selalu berada di atas langit. Nah, selain bintang terdapat juga bulan. Bulan terkadang bentuknya dapat berubah-ubah. Kalau bentuknya bundar seperti ini, disebut bulan apa? Bulan purnama. Ya, bulan purnama ya. Bukan bulan bulat. Nah, bulan purnama. Purnama. Nah, kalau bentuknya sabit seperti ini, Bulan sabit. bulan sabit. Iya, pintar. Bulan sabit. Oke. Nah, demikianlah pembelajaran kita
pada pagi hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok, di mana kalian akan mengerjakan soal secara berkelompok dan akan mempresentasikannya ke depan bersama teman-teman. Ketika Ibu berada di kelas 2, Ibu harap kelas 1 tetap tertib ya, tetap tertib dan dapat mengerjakan soalnya secara berkelompok ya. Baiklah anak kelas 2, hari ini kita akan belajar tentang huruf kapital. Ada yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Ingat, yaitu tentang penggunaan tanda titik dan juga koma. Nah, sekarang kita akan belajar tentang huruf kapital. Tujuan pembelajarannya yaitu agar anak-anak sekalian dapat menuliskan awal kalimat, awal nama teman, nama sendiri, nama bulan, hari, dan juga tempat dengan menggunakan huruf kapital yang benar. Nah, ada yang tahu apa itu huruf kapital? Enggak ya? Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasanya atau bisa disebut dengan huruf besar. Nah, huruf besar di sini bukan berarti ketika kita menuliskan A, maka huruf besarnya adalah A. Maka salah ya. Nah, huruf besar dari A adalah A seperti ini. Nah, coba perhatikan tabel berikut ini. Di sini terdapat huruf kecil dan juga huruf kapital. Nah, contohnya B. Ketika kita menulis B, maka huruf kapitalnya adalah seperti ini. Nah, jadi berbeda ya anak-anak antara huruf kecil dan juga huruf kapital. Nah, di dalam menulis huruf kapital itu terdapat aturan-aturan yang harus kita taati. Yang pertama, aturan yang pertama adalah digunakan pada awal kalimat. Digunakan pada awal kalimat. Contohnya, saya suka membaca buku. Saya suka membaca buku. Nah, di awal kalimat ini, pada kata saya, kita harus menggunakan huruf kapital karena berada pada awal kalimat. Nah, contoh yang kedua. Menyiram. Contoh yang kedua yaitu Tika menyiram tanaman. Nah, di sini kita harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital ya, karena berada pada awal kalimat. Nah, contoh yang kedua itu digunakan pada unsur Nah, contoh yang kedua itu digunakan pada unsur-unsur awal nama orang. Nah, sekarang Ibu mau tanya nama lengkapnya siapa? Anida lagi? Anida Istira Putri. Anida Istira. Nah, contohnya seperti ini, Anida Istira Putri. Nah, A di sini kita harus menggunakan huruf besar. I juga kita harus menggunakan huruf besar. P juga kita harus menggunakan huruf besar karena merupakan awal dari nama orang ya nak, ya anak-anak, contohnya seperti itu. Yang ketiga digunakan pada awal nama hari. Yang ketiga itu digunakan pada awal nama hari. Satu minggu ada berapa hari? 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, perhatikan anak-anak. Saat kita menuliskan nama hari, maka awalannya harus menggunakan huruf besar. Contohnya hari Senin, maka S-nya harus menggunakan huruf besar.
Selasa juga demikian, Rabu, R-nya harus menggunakan Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, kita harus menggunakan huruf besar. Awalnya harus menggunakan huruf besar. Nah, selanjutnya digunakan pada awalan nama bulan. Nah, 1 tahun itu ada berapa bulan? 12. Ada yang masih ingat? Bulan apa aja? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, pada awal, oke, anak-anak perhatikan. Nah, di sini pada awal nama bulan sama seperti nama hari, kita harus menggunakan awalan huruf besar. Nah, contohnya itu Januari, maka J-nya harus menggunakan huruf besar. Begitu juga dengan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, awalannya harus menggunakan huruf besar. Dapat diingat ya anak-anak. Nah, yang terakhir itu digunakan pada awal nama tempat. Digunakan pada awal nama tempat. Contohnya, saya berasal dari Medan. Coba perhatikan ini. Saya berasal dari Medan. Maka kata Medan harus awalan kata Medan harus menggunakan huruf besar karena Medan merupakan nama tempat. Jadi kita harus menggunakan huruf besar. Oke. Sekarang Ibu akan berikan contohnya, contoh kalimatnya. Mari kita perbaiki kalimat ini dengan menggunakan huruf kapital yang benar ya. Nah, coba perhatikan kalimat ini. Ibu Hana pergi belanja setiap hari Minggu. Nah, ada berapa awalan kata yang harus kita ganti di sini? Yaitu pada kata ibu. Ibu ini Hana ya, karena Hana adalah nama orang. Jadi awalannya harus menggunakan huruf kapital dan juga ini Minggu. Nah, jadi penulisannya adalah Ibu Hana pergi belanja setiap hari Minggu. Nah, jadi perhatikan anak-anak. Jadi penulisan yang tepat itu adalah seperti ini. Ibu Hana pergi belanja setiap hari Minggu. Ibu harus menggunakan awalan huruf kapital, huruf besar. Begitu juga dengan H pada kata Hana, karena Hana merupakan nama orang. Nama orang jadi harus menggunakan huruf besar. Dan juga Minggu. Nih, kita harus menggunakan awalan huruf besar. Oke. Sampai sini paham? Baiklah, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Nah, di sini terdapat gambar. Nah, di sini terdapat gambar dan kalian harus membuat kalimat berdasarkan gambar tersebut dan dengan menggunakan huruf kapital yang benar. Mengerti?
dikerjakan secara berkelompok dan nanti kalian akan mempresentasikannya ke depan, oke? Nah, ini ya, kerjakan. Oke. Baiklah anak-anak, perhatikan. Baiklah anak-anak, Ibu akan masuk ke kelas 1. Ibu harap kalian tetap tenang dan dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik, oke? Paham? Baiklah anak-anak, apakah tugas yang Ibu berikan sudah selesai? Sudah. Baiklah, Ibu akan memilih kelompok yang duluan maju. Kelompok 1, silakan maju dan presentasikan ya. Dah, maju. Semua maju. Dah, ganti-gantian bacanya ya. Nah, yuk, yang lain Ibu harap disimak ya dan didengarkan. 1. Benda langit yang terlihat pada siang hari. Titik-titik matahari. Yaitu matahari, benar? Benar ya. Nah, selanjutnya 2. Benda langit yang berkelap-kelip. yaitu bintang, benar? Benda langit yang berkelap-kelip yaitu bintang. Nah, selanjutnya 3. Bulan berbentuk lingkaran disebut bulan purnama. Ya, betul? Betul ya. Nah, selanjutnya 4. Benda yang tidak termasuk benda langit yaitu awan. Betul? Oke, baiklah. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikannya dengan baik. Silahkan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita. Duduk. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang benda-benda langit. Apa itu benda-benda langit? Benda langit adalah benda yang selalu berada di atas langit. Nah, apa tadi contoh benda-benda langit? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat lagi? Apa itu? Matahari. Selain itu? Bintang dan juga bulan. Nah, Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas yaitu dengan menggambar salah satu benda langit dan menggambarkannya di buku gambar, dikumpulkan besok hari ya anak-anak. Oke? Jangan besok untuk PR digambar ya. Ya, pekerjaan rumah ya. Ibu harap kalian menyelesaikannya dengan baik. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, Ibu akan menunjuk kelompok yang duluan maju ya anak-anak. Kelompok ini silahkan maju. Sudah selesai kan? Nah, maju ya, maju cepat. Nah, maju dan tuliskan ya. Tuliskan dengan menggunakan huruf kapital yang benar. Sabar, ganti-gantian. Dari nomor 1. Nomor 1 siapa? Nah, nomor 1 cepat. Nah, ini. Tuliskan apa yang telah kalian kerjakan. Nah, ini satu lagi. Pegang. Diam. Bagus lah nanti. Aku yang ketiga, Bu. Dah. Bunganya bunga. Bunga buat bunga. Sini di sini. Bagus. Nah, coba kita perhatikan. Nah, sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan duduk. Nah, kelompok 2. Nah, sekarang kita perhatikan penulisannya. Kita perhatikan. Amanda sedang menyiram bunga. Nah, maka A-nya harus menggunakan huruf kapital. Ini sudah benar ya.
Rara membantu ibu memasak. Nah, ini benar atau salah? Salah, karena menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf besar ya. Jadi penulisan yang benarnya adalah seperti ini. Nah, baru benar. Ayah membaca koran. Ini udah benar? Benar ya. Nah, Alif dan Budi bermain bersama. Ini benar atau salah? Salah, karena di sini Budi menggunakan huruf kecil. Salah ya. Jadi harus menggunakan awalan huruf besar seperti ini. Paham? Baiklah, hari ini kita sudah belajar tentang huruf kapital. Nah, apa itu tadi huruf kapital? Huruf yang berawalan dan berbentuk khusus yang biasanya lebih besar dari huruf biasanya atau bisa disebut dengan huruf besar. Nah, apa saja tadi aturan-aturan dalam penggunaan huruf kapital? Yaitu pertama digunakan pada awal kalimat, yang kedua digunakan pada awal unsur-unsur nama, yang ketiga digunakan pada awal nama bulan, nama hari, dan juga nama tempat. Nah, Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Nah, untuk tugas selanjutnya, buatlah 3 kalimat tentang keluargaku dengan menggunakan huruf kapital yang baik. Ditulis di dalam buku dan dikumpulkan besok pagi. Paham? Paham ya? Nah, baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.